Ini adalah kisah tentang Alisa Pladl, seorang wanita, seorang ibu, dan seorang istri asal Virginia, Amerika Serikat, yang harus menyaksikan seluruh hidupnya hancur lebur hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kehidupan Alisa awalnya tampak berjalan normal, layaknya keluarga kelas menengah lainnya di Amerika. Ia kira suaminya adalah pria keluarga yang bertanggung jawab. Namun, sebuah bayang-bayang dari masa lalu kembali datang mengetuk pintu rumah mereka. Sebuah bayang-bayang yang awalnya dikira membawa berkah dan kebahagiaan, namun justru menjadi pemicu dari pembunuhan massal yang mengguncang dunia psikologi forensik internasional. Bagaimana mungkin seorang ayah kandung tega memanipulasi, menghamili, dan menikahi putrinya sendiri yang baru saja ia temui kembali setelah terpisah selama 18 tahun? Bagaimana seorang ibu berjuang sendirian membongkar kegilaan ini di tengah penolakan dan ancaman? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup rumah mereka hingga menumpahkan darah 3 nyawa tak berdosa, termasuk seorang bayi berusia 7 bulan? Dalam video kali ini, kita akan membedah secara garis waktu demi garis waktu, transkrip demi transkrip, hingga teori psikologi kriminal yang menyelimuti kasus nyata paling tabu di abad ke-21 ini. Siapkan diri kalian, karena ini adalah kisah tragis dan kelam dari keluarga Pladl. Untuk memahami akar dari bencana ini, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1998. Saat itu, Alisa dan Stephen Pladl masih merupakan pasangan muda yang belum matang secara finansial maupun emosional. Mereka menikah saat usia Alisa 15 tahun dan Stephen 20 tahun. Mereka pertama kali bertemu melalui ruang obrolan, chat room, di internet pada tahun 1995. Alisa yang masih remaja kemudian melarikan diri dari rumahnya di Texas untuk tinggal bersama Stephen di New York tanpa ikatan pernikahan resmi. Pada tahun 1998, Alisa melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita di usianya yang menginjak 17 tahun. Mereka memberi bayi itu nama Dennis. Namun, alih-alih merayakan kelahiran anak pertama mereka, tekanan ekonomi yang menghimpit dan psikologis yang belum matang membuat Stephen dan Alisa mengambil keputusan yang sangat berat. Mereka menyerahkan Dennis ke sistem adopsi negara bagian tak lama setelah ia lahir. Mereka merasa tidak sanggup memberikan masa depan yang layak bagi anak tersebut. Bayi Dennis kemudian diadopsi oleh pasangan suami istri yang sangat penyayang di New York, yaitu Anthony dan Kelly Fusco. Di keluarga barunya, Dennis diberi nama baru yang kelak akan dikenal dunia, Katie Fusco. Katie tumbuh di lingkungan yang berkecukupan. Ia adalah gadis yang cerdas, memiliki bakat luar biasa dalam bidang seni lukis, dan dikelilingi oleh teman-teman yang menyayanginya. Namun, para psikolog anak sering menyebutkan bahwa anak-anak adopsi, sekaya atau sebahagia apapun mereka di keluarga angkat, seringkali membawa sebuah luka emosional tersembunyi yang disebut adoption trauma atau trauma penolakan. Di dalam lubuk hatinya, Katie selalu dihantui pertanyaan besar. Siapa orang tua kandung saya? Mengapa mereka membuang saya saat saya masih bayi? Apakah saya tidak cukup berharga bagi mereka? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong Katie tepat saat ia menginjak usia 18 tahun pada tahun 2016 untuk menggunakan hak hukumnya mencari orang tua kandungnya. Melalui penelusuran media sosial yang intensif, Katie akhirnya berhasil menemukan profil Stephen Pladl dan Alisa Pladl. Pada saat itu, Stephen dan Alisa masih terikat pernikahan dan telah memiliki 2 anak lain yang masih kecil, yang berarti mereka adalah adik-adik kandung Katie. Suatu hari, Alisa menerima sebuah pesan masuk di media sosialnya
dari seorang gadis remaja yang mengaku sebagai bayi yang ia serahkan 18 tahun lalu. Alisa diliputi rasa bersalah yang teramat sangat, sekaligus rasa bahagia yang meluap-luap. Ia langsung membalas pesan tersebut, meminta maaf atas masa lalu, dan mengundang Katie untuk datang berkunjung ke rumah mereka di Virginia. Stephen pun tampak sangat bersemangat. Ia menyambut ide reuni ini dengan tangan terbuka. Pada pertengahan tahun 2016, Katie resmi mengemas barang-barangnya dari New York dan pindah ke rumah orang tua kandungnya di Virginia. Awalnya, tetangga sekitar melihat ini sebagai kisah reuni keluarga yang sangat mengharukan. Sebuah akhir yang bahagia dari anak yang hilang. Namun, tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa kepindahan Katie justru membuka gerbang neraka di rumah tersebut. Hanya beberapa minggu setelah Katie tinggal di rumah tersebut, dinamika keluarga Pladl mulai berubah secara drastis dan tidak sehat. Perubahan ini berpusat pada perilaku Stephen Pladl terhadap putri sulungnya yang baru kembali. Ketika kasus ini akhirnya pecah ke publik, para ahli psikologi forensik berbondong-bondong menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di antara ayah dan anak ini. Salah satu teori yang mengemuka adalah genetic sexual attraction atau daya tarik seksual genetik. Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1980-an oleh Barbara Gonyo. GSA menjelaskan sebuah kondisi langka di mana dua anggota keluarga dekat yang terpisah sejak kecil atau sejak lahir mendadak merasakan ketertarikan seksual dan romantis yang sangat kuat ketika mereka bertemu kembali di usia dewasa. Secara psikologis, manusia memiliki perlindungan bawah sadar yang disebut Westermarck Effect. Jika kita tumbuh bersama saudara atau orang tua kita sejak bayi, otak kita secara otomatis mematikan segala bentuk ketertarikan seksual terhadap mereka sebagai mekanisme alami mencegah insest. Namun, karena Katie dan Stephen terpisah selama 18 tahun, Westermarck Effect ini tidak pernah terbentuk. Ketika mereka bertemu, kemiripan genetik, aroma tubuh, kesamaan sifat, dan fitur wajah yang identik justru disalahartikan oleh sistem limbik otak sebagai kecocokan romantis yang sempurna. Namun, para psikolog kriminal dan penegak hukum menegaskan satu hal penting. GSA tidak boleh dijadikan pembenaran atau alasan pemaaf bagi Stephen Pladl. Mengapa? Karena di sini terjadi teori psikologi yang jauh lebih gelap, yaitu psychological grooming, pembujukan atau manipulasi psikologis, yang dilakukan oleh seorang predator narsistik yang dominan. Stephen Pladl adalah seorang pria dewasa berusia 42 tahun yang memiliki kendali penuh atas rumah tangga. Sementara Katie adalah remaja 18 tahun yang secara emosional sangat rapuh. Katie sedang mencari validasi. Ia ingin dicintai oleh ayah kandungnya dan ia menderita trauma penolakan masa lalu. Stephen, dengan kecenderungan kepribadian narsistiknya, melihat kerentanan ini bukan sebagai sesuatu yang harus dilindungi, melainkan sebagai peluang untuk dieksploitasi. Stephen mulai memanipulasi Katie. Ia mulai memisahkan Katie dari interaksi dengan ibunya, Alisa. Stephen sering menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kamar Katie dengan pintu terkunci. Ketika Alisa mulai mencium keanehan ini dan menegur suaminya, Stephen menunjukkan reaksi yang sangat agresif. Ia memanipulasi pemikiran Alisa dengan teknik gaslighting, menuduh Alisa sebagai istri yang buruk, terlalu cemburu pada anak sendiri, dan tidak ingin melihat suaminya dekat dengan putrinya yang telah lama hilang. Tekanan psikologis di dalam rumah itu menjadi sangat toksik. Stephen mulai menolak tidur di kamar utama bersama Alisa. Ia memilih tidur di lantai kamar Katie atau di sofa ruang tamu yang dekat dengan kamar Katie. Alisa, yang merasa kesehatan mentalnya terancam dan tidak tahan lagi dengan perlakuan dingin serta intimidasi verbal dari Stephen, akhirnya mengambil keputusan sulit pada akhir tahun 2016. Ia membawa dua anaknya yang lain dan keluar dari rumah tersebut, mengira bahwa memberikan jarak akan membuat Stephen sadar. Alisa tidak pernah tahu bahwa kepergiannya justru memberikan kebebasan mutlak bagi Stephen untuk melancarkan aksi bejatnya.
Setelah Alisa pergi, rumah itu sepenuhnya menjadi milik Stephen dan Katie. Disinilah proses cuci otak atau brainwashing terhadap Katie mencapai puncaknya. Stephen menanamkan pemikiran pada Katie bahwa hubungan mereka bukanlah dosa, melainkan sebuah cinta sejati yang tidak dipahami oleh dunia. Kebenaran mengerikan ini akhirnya terbongkar secara tidak sengaja pada pertengahan tahun 2017. Saat itu, salah satu anak Alisa yang masih kecil sedang berkunjung ke rumah lama mereka untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Di dalam sebuah laci di kamar lama, anak tersebut menemukan sebuah buku harian milik Katie yang tertinggal. Karena penasaran, sang anak membaca beberapa baris isinya. Terkejut dengan apa yang ia baca, ia langsung membawa buku harian tersebut kepada ibunya, Alisa. Ketika Alisa membuka buku harian itu, dunianya runtuh seketika. Di dalam lembaran-lembaran kertas itu, Katie menuliskan secara rinci hubungan terlarang yang ia lakukan bersama ayah kandungnya, Stephen. Katie menulis betapa Stephen memintanya untuk tidak lagi memanggilnya ayah, melainkan pacar atau sugar. Stephen juga mendikte cara berpakaian Katie, melarangnya bergaul dengan pria sebayanya, dan meyakinkan Katie bahwa mereka ditakdirkan bersama. Yang paling membuat Alisa mual dan gemetar adalah sebuah coretan di halaman terakhir. Katie menulis bahwa ia tengah mengandung anak dari Stephen dan usia kehamilannya sudah memasuki beberapa bulan. Hancur, jijik, dan dilingkupi kemarahan yang luar biasa, Alisa menyadari bahwa pria yang pernah ia nikahi adalah seorang monster predator. Alisa tidak tinggal diam. Ia segera mendatangi kantor polisi dan menyerahkan buku harian tersebut sebagai bukti, serta menghubungi Child Protective Services, layanan perlindungan anak. Polisi Virginia segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Stephen dan Katie Pladel atas dakwaan insest, perzinaan, dan pelanggaran moral berat. Mengetahui hal menjijikan tersebut, proses perceraian Alisa dan Stephen langsung dipercepat. Hakim meresmikan perceraian mereka tidak lama setelah penemuan kasus tersebut. Hanya 2 bulan setelah perceraian dengan Alisa selesai, Stephen langsung membawa Katie pindah ke Maryland. Di sana, tepatnya pada 20 Juli 2017, mereka melangsungkan pernikahan. Agar bisa menikah secara hukum, Stephen dan Katie memalsukan dokumen negara. Pada formulir pendaftaran nikah, mereka berbohong dan menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Setelah menikah, mereka baru pindah lagi ke North Carolina untuk menetap dan menanti kelahiran bayi mereka. Laporan media menunjukkan bahwa orang tua angkat Katie memilih untuk hadir dan berfoto bersama sebagai bentuk dukungan emosional kepada Katie, karena mereka merasa tidak mampu menghentikan situasi tersebut pada saat itu. Pelarian romantis yang menyimpang itu akhirnya menemui titik akhir pada bulan September 2017 ketika Katie melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bennett. Secara biologis, bayi Bennett adalah anak sekaligus cucu dari Stephen Pladel dan adik sekaligus anak dari Katie. Sebuah silsilah keluarga yang sangat membingungkan dan tragis bagi anak yang baru lahir. Berdasarkan laporan pelacakan digital dari kepolisian North Carolina, pada bulan Januari 2018, tim buru sergap akhirnya mengepung rumah pelarian mereka. Stephen dan Katie ditangkap tanpa perlawanan di depan bayi mereka yang baru berusia 4 bulan. Kasus ini langsung meledak di berbagai media utama Amerika Serikat dan dunia. Publik terperangah melihat bagaimana insest terencana seperti ini bisa terjadi di era modern. Pengadilan menetapkan uang jaminan yang sangat besar bagi keduanya. Disinilah ayah angkat Katie, Anthony Fusco, kembali masuk ke dalam cerita. Anthony adalah seorang ayah yang membesarkan Katie sejak bayi. Meskipun ia sangat terpukul dan kecewa dengan apa yang dilakukan Katie, Anthony tahu bahwa putrinya adalah korban dari manipulasi psikologis atau grooming yang dilakukan oleh pria dewasa yang jauh lebih berpengalaman. Anthony memutuskan untuk membayar uang jaminan Katie agar putrinya bisa keluar dari sel tahanan. Namun, hakim memberikan syarat yang sangat ketat. Katie harus tinggal di bawah pengawasan Anthony di New York. Ia dilarang keras meninggalkan negara bagian tersebut
dilarang memegang paspor, dan yang paling penting, Katie serta Stephen dilarang melakukan komunikasi dalam bentuk apapun, baik telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Bayi Bennett untuk sementara waktu dititipkan di bawah pengasuhan ibu kandung Stephen Pladl di Virginia. Keputusan hakim untuk memisahkan mereka adalah langkah krusial. Dalam teori penanganan korban grooming dan sekte, ketika seorang korban dijauhkan secara fisik dari sang manipulator, efek cuci otaknya perlahan-lahan akan luntur. Hal inilah yang terjadi pada Katie. Selama beberapa minggu tinggal di rumah ayah angkatnya di New York, jauh dari jangkauan intimidasi Stephen, kabut tebal di kepala Katie mulai sirna. Ia mulai melihat kembali foto-foto masa lalunya, berdiskusi dengan psikolog yang disediakan oleh Anthony, dan akhirnya menyadari betapa menjijikkan dan berbahayanya situasi yang telah ia lalui bersama Stephen. Katie menyadari bahwa Stephen bukanlah seorang kekasih yang protektif, melainkan seorang predator yang telah merusak masa mudanya dan menghancurkan masa depannya. Hingga akhirnya, pada awal April 2018, Katie mengambil keputusan berani. Melalui sebuah panggilan telepon yang kelak direkam oleh pihak berwajib, Katie menghubungi Stephen. Dengan suara bergetar namun tegas, Katie mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan terlarang ini untuk selamanya. Ia tidak ingin lagi melihat wajah Stephen, dan ia akan fokus menyembuhkan trauma serta merawat bayinya secara legal tanpa keterlibatan Stephen. Katie mengira keputusan ini adalah awal dari kebebasannya. Ia tidak tahu bahwa bagi seorang pria dengan gangguan kepribadian narsistik ekstrim, penolakan adalah sebuah vonis mati. Seorang narsistik ekstrim seperti Stephen memandang orang-orang di sekitarnya bukan sebagai manusia yang memiliki hak bebas, melainkan sebagai properti atau ekstensi dari dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia berhasil mengontrol Alyssa, dan kemudian ia berhasil memiliki serta mengontrol Katie sepenuhnya. Ketika Katie, properti yang paling ia banggakan, berkata tidak dan memutuskan untuk pergi, ego narsistik Stephen hancur berkeping-keping. Amarah narsistik bukanlah kemarahan biasa yang membuat orang berteriak atau membanting barang. Ini adalah kemarahan yang dingin, penuh kalkulasi, obsesif, dan destruktif. Di kepala Stephen muncul sebuah pemikiran ekstrim yang biasa dimiliki pelaku pembunuhan berantai. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini yang boleh memilikimu. Garis waktu pembunuhan massal ini dimulai pada malam hari tanggal 11 April 2018. Stephen Pladl mendatangi rumah ibunya di Virginia dengan alasan ingin menjenguk dan menghabiskan waktu bersama bayinya, Bennett, yang saat itu baru berusia 7 bulan. Ketika ibunya sedang lengah atau tertidur, Stephen berjalan mendekati boks bayi. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Stephen mencekik darah dagingnya sendiri, bayi Bennett yang tak berdosa, hingga tewas di tempat tidurnya. Pembunuhan pertama ini adalah cara Stephen menghancurkan simbol ikatan fisiknya dengan Katie. Setelah memastikan bayi itu tidak bernyawa, Stephen mengambil sebuah senapan serbu otomatis, memasukkannya ke dalam mobil dan mulai berkendara sendirian menembus kegelapan malam. Ia berkendara selama berjam-jam, menempuh jarak ratusan kilometer dari Virginia menuju New York, menuju lokasi rumah Anthony Fusco tempat Katie berada. Keesokan paginya, tanggal 12 April 2018, sekitar pukul 8.40 pagi, Anthony Fusco sedang mengemudikan mobilnya untuk mengantar Katie. Tiba-tiba, di sebuah persimpangan jalan yang sepi di New Milford, New York, mobil mereka diadang oleh mobil yang dikendarai Stephen Pladl. Sebelum Anthony atau Katie sempat menyadari apa yang terjadi, Stephen keluar dari mobilnya dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Dia berjalan mendekat, mengangkat senjatanya, dan melepaskan beberapa tembakan secara membabi buta menembus kaca depan. Suara tembakan menggelegar di pagi yang gelap itu. Anthony Fusco tewas seketika di kursi kemudi dengan luka tembak di kepala dan dada,
saat mencoba melindungi putrinya. Katie, gadis berusia 20 tahun yang baru saja mulai melihat secercah harapan dalam hidupnya, juga tewas bersimbah darah di kursi penumpang seketika. Hanya beberapa jam setelah melakukan pembunuhan massal yang keji itu, polisi yang menerima laporan penembakan segera melakukan pengejaran besar-besaran. Namun, Stephen Pladl tahu bahwa pelariannya sudah berakhir. Ia menghentikan mobilnya di sebuah area bahu jalan yang sepi di dekat Dover, New York, mengarahkan moncong senjata ke kepalanya sendiri dan menarik pelatuknya. Pria itu tewas seketika, mengakhiri hidupnya sendiri setelah merenggut 3 nyawa lainnya. Dalam satu hari yang teramat kelam dan berdarah, Alisa Pladl kehilangan hampir seluruh dunianya. Mantan suaminya terbukti sebagai monster, putri sulungnya tewas mengenaskan, dan cucu pertamanya yang masih bayi dibunuh secara keji. Tragedi ini menyisakan trauma psikologis yang sangat mendalam, tidak hanya bagi Alisa, tetapi juga bagi 2 anak mereka yang masih hidup, yang harus tumbuh dengan membawa beban sejarah keluarga yang sangat kelam ini. Kisah nyata yang begitu mengguncang ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah film drama kriminal oleh Lifetime dengan judul Husband, Father, Killer, The Alisa Pladl Story. Film ini dibuat bukan untuk mengeksploitasi penderitaan mereka, melainkan sebagai sebuah peringatan keras kepada publik tentang nyata dan berbahayanya taktik psychological grooming, serta amarah narsistik yang bisa bersembunyi di dalam sebuah institusi keluarga. Lalu, bagaimana dengan kondisi Alisa Pladl saat ini? Tak lama setelah tragedi di tahun 2018, Alisa sempat memberikan beberapa wawancara media dengan tujuan mengedukasi para orang tua di luar sana agar lebih peka terhadap tanda-tanda manipulasi seksual pada anak. Namun setelah itu, Alisa memilih untuk mundur sepenuhnya dari sorotan kamera. Ia mengubah namanya, mengganti identitasnya secara hukum, dan pindah ke sebuah kota kecil yang dirahasiakan di Amerika Serikat. Saat ini, Alisa hidup menutup diri dari publik demi menjaga privasi dan memulihkan kesehatan mental 2 anaknya yang tersisa. Ia mencoba membangun kembali puing-puing kehidupannya yang hancur dari nol. Kasus keluarga Pladl ini menjadi pengingat yang sangat pahit bagi kita semua, bahwa terkadang monster yang paling menakutkan di dunia ini tidak selalu bersembunyi di tempat-tempat gelap, di lorong-lorong sepi, atau di bawah tempat tidur kita. Kadang-kadang mereka adalah orang yang duduk bersama kita di meja makan, tersenyum dengan sangat manis, dan berwujud sebagai orang yang kita panggil dengan sebutan ayah. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video mendalam ini sampai menit terakhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga waspada. Dan berikan analisis atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah mengenai kasus ini. Tetap waspada, jaga keluarga kalian, dan sampai jumpa di video True Crime mendalam berikutnya. Stay safe.